Saya kecewa, bukan sekedar soal angka, tetapi soal cara bagaimana negara memperlakukan dosen, dibutuhkan tenaganya, dituntut outputnya, tetapi dihitung haknya dengan logika. Yang penting sudah ada, jangan banyak tanya. Tunjangan kinerja atau TUKIN untuk dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini seperti cerita klasik, bertahun-tahun diperjuangkan, lalu ketika menjadi pembahasan serius, justru muncul kalimat yang menyakitkan. TUKIN tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak bisa dibayarkan karena tidak ada pengajuan, anggaran, atau administrasi. Sudah lewat atau istilahnya tutup buku. Bayangkan dosen diminta disiplin dengan segala deadline, laporan BKD, sister, SKP, tetapi urusan hak penghasilan bisa digugurkan oleh kalimat tidak sempat. Lalu ketika dasar hukumnya akhirnya terbit, Perpres 19 tahun 2025, masalahnya tidak selesai begitu saja. Hanya berubah bentuk karena dalam aturan itu jelas pegawai pada Badan Layanan Umum atau BLU yang sudah mendapatkan remunerasi dan pegawai pada PTNBH tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi kampus didorong naik kelas, tata kelola diberi klaster dan target kinerja institusi, tetapi di saat yang bersamaan dosennya bisa kehilangan akses kepada tunjangan kinerja. Ini bukan reformasi, ini menciptakan kasta dosen yang sama-sama mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, tetapi haknya dipisahkan oleh status institusi. Dan yang paling menampar bagi dosen yang menerima tunjangan profesi, tunjangan kinerja atau TUKIN dihitung atau dibayarkan hanya selisihnya. Kalau tunjangan profesi lebih besar, ya yang dibayar tunjangan profesi. Artinya tunjangan kinerja diperlakukan bukan sebagai penghargaan kinerja yang utuh, tetapi seperti tambahan, sekedar menutup beda angka, bukan mengakui beban kinerja. Namun kekecewaan saya tidak berhenti pada tunjangan kinerja saja. Ada ironi yang lebih lama dan lebih sunyi. Tunjangan jabatan fungsional dosen yang nominalnya ditetapkan sejak Perpres 65 tahun 2007 tidak berubah hingga saat ini. Asisten ahli yang hanya mendapatkan 375.000, lektor 700.000, lektor kepala 900.000, dan guru besar sekitar 350.000 itu berlaku dari 2 dekade yang lalu. Biaya hidup berubah total, bahkan isu stagnansi ini sampai dibawa ke ruang publik, termasuk disebut sejak 2007 dalam pemberitaan dan advokasi dosen. Sekarang kita pakai analogi yang sederhana. Tahun 2007 sampai sekarang harga emas tidak mandek. Artinya ia naik mengikuti zaman. Kemudian harga sembako juga tidak pernah setia di angka yang sama. Beras, telur, minyak goreng, setiap rumah tangga merasakan naik pelan-pelan lalu tiba-tiba terasa berat. Dan juga tarif pelayanan transportasi, paket data, biaya sekolah anak, semuanya bergerak. Tetapi tunjangan fungsional dosen seakan-akan dosen hidup di museum. Waktu berjalan, inflasi berjalan, kebutuhan naik, tetapi penghargaan negara diam. Atau begini, dosen diminta menghasilkan publikasi, melakukan akreditasi, luaran riset, hibah, pengabdian, inovasi, administrasi, pembimbingan mahasiswa. Tetapi ketika bicara kesejahteraan, jawabannya sering berupa kalimat birokratis seperti tidak ada dasar, tidak sempat, sudah tutup buku, bahkan berlaku mulai tahun ini saja. Saya akhirnya sampai pada sikap yang pahit, tetapi harus jujur. Saya tidak merekomendasikan siapapun untuk bercita-cita menjadi dosen ASN di negara ini selama sistemnya masih begini-begini saja. Bukan karena profesi ini tidak mulia, justru karena mulia, negara seharusnya menghargai dengan adil, konsisten, dan layak. Bukan memindah-mindahkan skema, membuat pengecualian lalu menyuruh dosen memahami situasi. Kalau ingin pendidikan tinggi maju, jangan jadikan dosen sebagai mesin capaian yang bisa dinaikkan targetnya setiap tahun. Tetapi hak dasarnya diperlakukan seperti beban yang bisa ditunda, bahkan bisa dikecualikan.